Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Agus, selamat siang Pak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, Pak John sehat. Ginilah Pak John, sehat-sehat orang tua, sehat-sehat jambu. Ya. Baik Pak ya, alhamdulillah ya Pak ya. Eh, Alhamdulillah. Baik Pak, saya di sini ingin berdiskusi dengan Bapak lah ya, terkait dengan apa mungkin yang Bapak ingin sampaikan untuk diskusi ini. Nah, untuk di awal ini apa yang ingin Bapak sampaikan gitu untuk diskusi kita pada hari ini? Gini Pak John, Ya. dengan adanya kita sebagai CGP ini dan mengikuti PGP ini kan otomatis sebenarnya kita seharusnya sih jadi role model di sekolah kita kan gitu. Cuman kadang-kadang kita mau melakukan sesuatu yang benar-benar jadi role model, kadang itu kan banyak juga sedikit banyaknya teman-teman yang nggak support kan gitu. Kadang-kadang udahlah namanya ini udah guru penggerak aja semuanya apa segala macam. Nah, itulah yang saya rasakan. Makanya ya saya ambil positif thinkingnya aja sih kalau masalah itu. Itulah Pak John. Baik Pak, kita di sini ingin tidak berpanjang ya Pak ya untuk diskusi kita sebentar saja. Nah, kira-kira tujuan akhir dari diskusi kita ini apa Pak? Apa yang ingin kita dapatkan untuk diskusi kita siang hari ini Pak? Ya, saya pengen sih saling apa kerjasama ya kan. Bagaimana saya juga menerapkan role model ini di sekolah sebagai guru penggerak. eh, Setelahnya disupport oleh semua warga sekolah gitu. Kalau cuman pimpinan dan beberapa kawan aja kan kayaknya terakhir nggak maju sekolah itu gitu. Jadi apa yang saya pelajari di guru penggerak ini, jadi saya pengen itu eh, menjadi eh, acuan gitu, menjadi acuan dari apa yang saya inikan gitu. Itu maksud saya Pak John. Jadi terakhir sekolah itu lebih maju gitu dari sebelumnya. Jadi, Dan jadi, jadi Bapak berharap bahwasannya guru penggerak ini harus senantiasa didukung, disupport oleh banyak mm, pihak, ya kan, bukan hanya iya, sekedar kepala sekolah saja, tetapi keterlibatan daripada rekan-rekan guru ya Pak ya, itu yang Bapak sampaikan tadi benar Pak ya. benar Nah benar benar kira-kira benar. menurut Bapak, guru penggerak yang ideal itu seperti apa Pak kira-kira? Kalau menurut saya idealnya guru penggerak itu ya yang pertama dia bisa jadi role model di sekolah. Ya, Kemudian yang kedua Eee, bisa mengaplikasikannya apa yang dipelajarinya di pendidikan guru penggerak walaupun mungkin sebagian banyak didapat dari guru penggerak dan kebanyakan itu rata-rata kan dari luar juga gitu kan. Jadi dikolaborasikan. Sehingga hampir semua kalau bisa kan saling berkolaborasi apa yang sudah kita dapat di sini untuk mencapai, apa sih tujuan utama kita, apa sih visi misi kita kepada anak, begitu. Jadi kalau seumpamanya, sudah berjalan itu dengan baik di apa kan namanya, sama warga sekolah baik itu dari mulai, eee, rekan guru, rekan pegawai, pimpinan dan warga sekolah lainnya termasuk, dari komite sekolah, gitu Pak John. Makanya kalau sudah tercapai semua, jadi dari awal kita buat visi misi dan, keterampilan terakhir ending-nya, output-nya untuk siswa itu ada. Nah, maka menurut saya itulah sekolah yang bisa maju. ya. Jadi Jadi mmm, jadi Bapak berharap bahwasannya ada peran masing-masing, semua terlibat, kolaborasi baik dari warga sekolah yang ada karena memang yang Bapak sampaikan tadi agar tercapai tujuan daripada sekolah itu tadi Pak ya. iya Oke iya Pak, Pak John.
tadi Bapak sebutkan tentang, beberapa, idealnya atau guru penggerak itu ideal tuh seperti apa. Nah, kira-kira menurut Bapak dari skala 1 sampai dengan, 10, mmm, guru penggerak yang ideal itu seperti apa? Nah, maksudnya gini, kira-kira Bapak itu dalam posisi nomor berapa? Nah, begitu, Pak. Dari skala 1 sampai dengan, 10 gitu, Pak. Sehingga kemudian Eee, sehingga kemudian itu bisa mhm. menjadi role model di sekolah, Bapak gitu. Kalau ini kalau saya yang menilai nih Pak John ya, kalau 1 sampai 10 kalau saya ya. Karena, itu kalau 10 kan udah angka besar, mungkin di sekitar 9 atau 8 lah, 8 lah idealnya. Karena sisanya itu mungkin, support-support beberapa kawan yang kurang, mungkin itu dia. Jadi yang menyebabkan kita itu, terakhir mau maju, terakhir, "Ah udahlah, awak berbuat kayak gini juga, nggak ada, istilahnya subjektifnya sama kita," ibaratnya kan gitu. Jadi seakan-akan, eee, kita mau maju itu terkendala dari macam hati, tapi saya udah tebal muka aja lah Pak John. Makanya apa yang pokoknya yang saya buat itu harus, kan berbentuk positif, nanti mudah-mudahan, kawan yang lain juga yang tadinya, nggak support jadi support. Karena kan, kalau kita nggak didukung 100% dengan warga sekolah kan juga payah. Kita mau buat ini nanti, misalnya kita mau buat, contoh membuat, peraturan yang begini yang bagus untuk siswa atau visi yang begini, nanti kadang nggak disupport kan kayaknya gimana gitu ya kan. Jadi itulah Pak John yang saya rasakan saat ini gitu. Jadi saya ya yang positif aja yang saya kerjakan, jadi, mudah-mudahan kawan-kawan juga terakhir, oh menilai, bagus juga ya yang dibuat Bapak itu, mungkin gitu ya. Saya nggak tahu juga ya kan Pak John. Apapun itu yang penting saya berpositif thinking. Karena juga kami di kelas itu di sekolah itu untuk PGP angkatan 8 ini ada 4 orang. Oh, ada 4 Nah, Pak, ya? ada 4 orang. Ya ya. Jadi yang sudah selesai di angkatan 4 itu Mhm 1 orang. Memang mhm sih dibilang sama dia sama saya, "Memang gitu Pak, ada teman kan, mhm. memang dia kurang support sama ini, tapi kalau Oh, gitu. diajarin kadang nanti pikirnya mengguruin. Kita lakukan aja Pak Agus yang positif, nanti lama-lama dia akan ini juga itu, akan sadar," mungkin gitu kan. Itulah Pak John. Jadi Jadi terakhir mhm. kami di 4 orang ini kan saling berkolaborasi, ya mungkin yang pertama itu kita, eee, dengan, rekan-rekan yang dekat-dekat dulu, "Oh gini ya kita buat ini, enak loh gini ini kita buat yang macam ini untuk budaya positif sekolah," gitu kan. Dengan menanamkan misalkan ke anak, kita kalau meminta itu meminta, istilahnya kalau kita, eee, istilahnya udah dibantu mengucapkan terima kasih. Nah, itulah budaya-budaya positif itulah kita tanamkan kepada anak-anak. Nanti kalau kadang kan kalau kita buat kayak gitu, "Alah, itu ulah-ulah guru penggerak aja itu." Kadang kayak gitu, itunya yang jadi hambatan kita. Memang sih nggak banyak, istilahnya sekitar 1 atau 2 orang, sekitar gitu-gitulah. Itulah Pak John yang saya hadapi. Tadi iya, Pak, tadi Bapak sebutkan ada 4 orang tadi, Pak, ya? 4 orang ini berarti sama Bapak lah ya, 4 ya? Iya iya Pak, sama Nah, kami. jika kita mengacu kepada skala 1 sampai 10 tadi, itu kan penilaian Bapak terhadap diri Bapak sendiri. Nah, sekarang kalau Bapak melihat kepada teman Bapak yang 3 orang yang CGP tadi, apakah mereka sudah mempresentasekan daripada role model itu? Kira-kira mereka itu di antara 1 sampai 10 mungkin bisa Bapak jabarkan? Nggak usah sebut inisial lah ya, inisial saja ya mungkin ya? Oke, kami di apa, Atau mungkin ada bisa satu dikolektifkan saja mungkin, artinya, ya udah ya, mungkin dari 3 orang ini, ya
Eee, sampai skalanya sampai mungkin nomor sekian gitu. ya, di kami kan di situ ada 4 orang, Pak. Yang 2 kebenaran Wakasek, yang satu di bidang kesiswaan, yang satu di bidang sarana, yang satu lagi guru mapel biasa seperti saya. Ya, kalau saya bilang, eee, apa cita-cita dari guru penggerak ini, kan mereka juga lagi berpendidikan. Lagian kami sering berkolaborasi juga. Eee, kemudian kami kemarin itu di sekolah, membantu membuat visi misi sekolah dengan Bagja, istilahnya memang benar-benarlah kami, bersama membersamai dengan kawan-kawan yang lain. Kalau dari, antara 3 orang itu ya hampir sama dengan saya, mungkin di angka 8 juga. Ada juga sih sebagian yang tidak, apa namanya, tidak, eee, support, ada pasti. Makanya kadang, kalau kita lagi kumpul, cerita-cerita tentang tugas, "Eh, si Anu kayak mana sih? Kok dia ini kali sama kita?" Misalkan gitu kan. Oh, ya udah mungkin dari saya nggak masuk, coba dari Ibu ngomong pelan-pelan supaya kita membersamai ini, gitu kan. Jadi terakhir sekolah kita ini bisa maju. Apa ceritanya kalau seumpamanya kita sama-sama, berkolaborasi untuk menciptakan yang positif, pasti semua itu setuju. Walaupun kadang kita nanti dibilangnya, "Ah, itu cerita dia aja, kenyataannya nggak ada." Kadang kan itu yang kita ini kan. Ya, Tapi apapun itu ya kita tetap positif lah, Pak. Makanya kami, kebetulan yang 4 orang itu termasuk saya terus mensupport apa sekolah yang kita inginkan, ya kan. Apa yang visi misi kita yang kita nanti jalankan, jadi kan terakhirnya, eee, semuanya dapat tercapai sesuai dengan apa yang kita, tentukan di visi misi kita itu untuk anak-anak, gitu Pak John. baik Pak. Jadi Bapak berharap bahwasannya ya eh, tetap melakukan yang terbaik ya kan kepada warga sekolah, ya. Tetap melakukan nilai-nilai positif. Nah, terkait dengan nilai positif itu Pak, bagaimana kemudian Bapak bersama dengan teman-teman daripada guru penggerak yang ada di sekolah tersebut dapat merancang nilai-nilai positif yang Bapak sampaikan tadi gitu Pak. Jadi mungkin Bapak bisa sampaikan tentang gambaran umumnya seperti apa untuk merancang daripada nilai-nilai positif itu agar guru penggerak yang ada di sekolah Bapak itu bisa menjadi role model bagi rekan guru maupun kepada kepala sekolah juga. Oke Pak. Jadi, eee, rencana kami yang udah kami diskusikan bersama, kami bergerak dari mulai visi misi kami kan gitu. Visi misi yang sudah kita, ajukan juga. Nah dari situ kita, ayo kita buat ini dengan rencana aksi ini misalkan. Contoh kita membuat, kami kan juga di situ ada pupuk kompos. Nah, jadi mesin pengompos. Nah, itu salah satunya. Jadi nanti kita buat aja, salah satunya kan kita di Wiata, sekolah di Wiata. Dengan apa namanya, dengan banyaknya sampah pohon-pohon itu nanti kita daur ulang, kita ini kan ke mesin misalkan. Jadi ada keterampilan siswa di situ. Nanti setelah itu baru kita pasarkan. Hasil pupuk kompos kita, gitu. Jadi dari itu salah satu contoh lah Pak, ibaratnya. Nah, jadi dari bergerak dari visi misi kami itu ibaratnya memang yang dapat bersaing secara global, istilahnya yang smart, kan gitu. Dari situ kami bergerak walaupun nanti terkadang, eee, kawan ada yang nggak ini kan, tapi itu kami abaikan aja, pelan-pelan aja kami Eee, ini kan, kami omongkan gitu, yang penting apapun ceritanya, semua itu dari pimpinan. Ibaratnya kalau kita mau bergerak, alhamdulillah pimpinan kan dengan adanya kegiatan guru penggerak ini dan kami di situ juga, alhamdulillah pimpinan itu sangat support. Jadi
saya bilang juga ke teman-teman, mari kita ajak teman-teman yang lainnya juga begitu, supaya kita jangan nanti, makin terpuruk sekolah kita gitu ibaratnya, dengan wacana-wacana seperti ini kita buat. Nanti waktu biasa kan kalau kami hari Senin itu kan briefing Pak John, briefing. Nah kadang di briefing itu, ya kita sambil-sambil bercerita gitu kan. Nah disitulah kita, eee, kemukakan pendapat kita. Misalnya, "Ayo kita buat ini sesuai dengan visi misi kita." Nah, apa yang perlu disikapkan atau perlu disiapkan misalkan. Misalnya ada tim ini bergerak di bidang ini misalkan. Tim humas misalnya tentang, memasarkan ini contoh gitu. Jadi, semua bergerak. Jadi kalau misalkan misalkan dari segi, tim aja udah payah bergerak kan payah gitu, untuk ini, untuk majunya gitu kan. Ayo kita misalkan kita buat, kegiatan targetnya bulan 1 bulan 2 nanti kan kita ikut, olimpiade nasional KSN kan gitu. Apa yang mesti kita buat? Kan gitu. Nah, ayo masing-masing guru misalkan, eee, kita buat literasi modelnya yang begini-begini gitu. Soalnya. Jadi nanti terbiasa anak-anak dan juga sering kita buat, misalkan pelatihan-latihan gitu ataupun bimbingan sore dengan ekstrakurikuler. Kan kebanyakan gitu. Lah, nanti biasanya gitu noh ditanya tuh sama, yang lain, dibilangnya, "Pak, semua itu nanti kan membutuhkan biaya." Kalau urusan pembiayaan ya kita tanyakan aja ke pimpinan, kan ini ada bapak pimpinan, kita tanyakan aja gimana solusinya, kan gitu. Mungkin nanti bisa sih kita tampung dari dana BOS misalkan, atau bisa kita tampung dari dana SPP mungkin gitu kan. Ya, tapi tinggal kitalah, yang pasti tujuan utama kita itu yang pertama, supaya anak-anak ini memiliki keterampilan, udah gitu berdaya saing global, ya kan, dengan era 4.0 kita ini sekarang. Apalagi saya Pak kan di SMA. Kalau di SMA itu kan istilahnya, ya memang kalau SMK siap kerja, tapi SMA juga siap kerja. Kalau bisa kalau punya keterampilan kan lebih bagus gitu maksud saya. Jadi kita Mhm, didik anak-anak itu untuk memiliki keterampilan tersebut, gitu. Itulah Pak John. baik baik Pak Agus. Nah, terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, perencanaan Bapak, kira-kira kapan Bapak bersama dengan teman-teman yang lain, CGP tentunya, bisa memulai itu? Mhm. Eee, itu sih sudah kami mulai memang dari kalau perencanaan-perencanaan itu dari awal kemarin kan, dari tahun kemarin kami dengan menggunakan kurikulum baru, kurikulum Merdeka. Tahun kemarin kami kan sudah memulai kurikulum Merdeka. Nah, tahun ini pengimbasannya lagi di kelas 11 sudah pemakai juga. Nah, eee, kami bergerak di tahun semalam dan ini terus kami terapkan terus berjalan sehingga, eee, apa tujuan dari sekolah itu dapat tercapai. Jadi, kolaborasi yang pastinya semua itu perlu kolaborasi tim. Kalau kami Mhm, aja berempat mungkin ya angkat tangan lah, kan gitu, dengan siswa yang sekitar hampir baik, 1.000 kan gitu. Eee, jadi baik, makanya waktu asal rapat, ya kita bilang aja, "Begini Pak, eee, harus begini," misalkan. Jangan kalau mhm, seumpamanya kita buat gini, nanti kadang ada yang nggak mau gitu kan, padahal kita udah sepakati kegiatan itu gitu. Nanti alasannya banyak, kadang kan itu dia Pak Jan. Makanya iya, alhamdulillah lah, pelan-pelan kami terus jabarkan ini supaya, sekolah itu menjadi sekolah yang terbaik, gitu Pak Jan. baik, baik Pak Agus, saya tunggu rencana yang Bapak sampaikan tadi, terkait dengan implementasi ya kan, sehingga Mhm. kemudian, guru penggerak di sekolah Bapak itu bisa menjadi role model. Baik Pak Agus, terima kasih ya Pak Agus ya. Iya Pak Jon, sama-sama. Oke. Iya.